Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, di semua ruang dan waktu, di semua tingkatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau berbicara makhluk itu, jangan selalu fokus pada yang kelihatan. Karena hidup itu tidak pernah mati. Walaupun orang tua kita hari ini tidak bersama kita lagi secara fisik, tetapi secara spiritual, secara rohani, beliau tidak pernah mengalami kematian. Beliau ada di sini. Menghembuskan napas terakhir ke sini. Bedanya apa yang sudah mati dengan kita? Bedanya yang sudah mati itu ketika menghembuskan napas ke sini, napas enggak diizinkan lagi ke sini. Itu aja. Dan kita yang masih hidup ini, ketika kita menghembuskan napas ke sini, nafas itu cerdas. Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan, dan tubuh ini masih layak pakai untuk digunakan sebagai kendaraan, maka nafas ke sini balik lagi. Memberikan pinjaman kehidupan lagi kepada kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sudah mengalami hidup mati. Karena napas itu masuk berarti hidup. Keluar berarti mati. Masuk lagi hidup, keluar mati. Jadi lampu yang ada di masjid ini tidak hidup terus. Ini hidup mati. Karena di PLN itu pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik tegangannya itu dari 0 maksimum ya sekitar 220 akar 2 volt. Turun lagi minimum negatif polarisasinya, naik lagi begitu. Jadi seperti itu, seperti gelombang. Cuma karena PLN itu frekuensinya 50 Hz, 50 Hz itu berarti dalam 1 detik terjadi 50 kali hidup mati. Mata kita tidak sanggup lagi untuk mendeteksi 50 kali hidup mati, lalu kita mengatakan seakan-akan lampu ini hidup terus. Karena kita tidak punya knowledge. Saya kalau ngasih ujian sama mahasiswa yang sederhana saja. Apakah lampu di rumah Anda itu hidup mati atau hidup terus? Udah itu aja soalnya. 5 jam ujiannya. Udah, kalau dia bisa menguraikan terus sampai bagaimana prinsip kerja generator listrik, bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, bagaimana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga timbul yang namanya arus listrik. Apa bedanya arus listrik AC dengan DC? Oh, diuraikan tuh. Kalau mahasiswa cerdas, keluar tuh rumus-rumusnya. Dari satu pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara detail. Itu namanya orang berilmu. Makanya orang berilmu itu sudut pandangnya luas. Makanya alam semesta itu disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Universe berarti kumpulan sudut pandang. Lahirlah berbagai macam ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, kosmologi, astrofisika, astronomi, geofisika, biologi, macam-macam. Berbagai macam ilmu kedokteran, gak ada habis-habisnya.
Semua ilmu itu sudut pandang. Yang dipandang sama, objeknya alam yang sama, yaitu alam semesta ini dengan segala isinya. Objeknya semuanya sama, sudut pandangnya berbeda. Ada yang namanya sosiologi, ada namanya psikologi, ada namanya antropologi, macam-macam banyak ilmu. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin luas kita memandang, seperti kita naik gunung, maka semakin bijaksana seseorang. Yang masih gampang menyerang orang lain, ketika orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap salah, dihakimi, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi ingin dianggap orang terhormat, itu ciri sebenarnya ilmunya nggak kemana-mana. Makanya satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi karena masyarakat menganggap dia seakan-akan sebagai orang yang tahu, lalu dia memposisikan diri seakan-akan sebagai sumber pengetahuan. Maka sih ngasih fatwa ini, fatwa itu pada orang lain. Kayak Tuhan aja. Udah jelas di Quran dikatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Lah kamu ini yang ilmunya cuma sedikit, pencitraan saja. Makanya tidak boleh menghakimi siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan pun tidak boleh dihakimi. Karena apa? Biarkan saja. Karena kesalahan yang dia lakukan akan mengajarkan risiko dari kesalahannya. Risiko itu pelajaran yang akan datang pada dia. Ketika dia diajarkan oleh risikonya, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan ketika berubah dengan sendirinya, bukan paksaan dari orang, itu lebih bagus. Makanya bisa jadi kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Yang repot itu ketika kita usil, ya. Makanya amalkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Coba damai. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memotret diri kita, melihat sesungguhnya diri kita secara jujur, sejujur-jujurnya, dan semoga keluar dari ruangan ini kita bisa mengalami perubahan kesadaran. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Hidup, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kita puji Allah, membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, memampukan kita untuk melaksanakan semua ilmu yang kita serap hari ini dalam kehidupan kita. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini agak unik. Saya beri judul, hidup itu 10% masalah dan 90% sikap terhadap masalah. Jadi berapa persen? 100%. Mana yang paling besar bobotnya? Masalah atau sikap? Yang paling besar bobotnya adalah sikap terhadap masalah. Ada orang menghina kita. Mau dianggap masalah atau tidak dianggap masalah, itu terserah kita.
Karena sesungguhnya masalah itu tidak ada awalnya, diadakan oleh kita. Sekarang anggap saja itu masalah, karena dia telah menyakiti saya, dia telah menghina nama baik saya. Anggap itu masalah. Bibitnya itu cuma 10%. Tapi begitu kita lapor ke polisi, pencemaran nama baik, meluangkan waktu, harus di BAP, perlu pengacara, perlu uang kira-kira, bolak-balik ke kantor polisi ngasih bukti, menyita waktu, bakal sidang di pengadilan, ketemu jaksa kira-kira, ketemu hakim, berapa kali sidangnya. Hasilnya kita hanya puas telah memenjarakan orang yang telah menghina kita. Itu hasilnya. Betul nggak omongan saya? Sebetulnya bibitnya itu cuma 10% saja. Masalah besarnya itu diciptakan oleh ego kita sendiri, pikiran kita sendiri, diri palsu kita. Ujung-ujungnya hanya puas kita telah berhasil memenjarakan orang, mencelakakan orang yang kita sebut telah menyakiti kita. Sibuk nggak kita? Sibuk apa kita? Bodoh nggak kita? Yang cerdas, nih yang cerdas. Ketika dia menghina saya, ya saya tidak akan terhina. Karena sesungguhnya dia menghinakan dirinya sendiri. Kalau saya tidak mengizinkan diri saya terhina, ya saya tidak akan terhina. Saya juga tidak sakit hati kok. Kenapa? Karena sakit hati itu bukan buatan orang yang menghina kita, buatan pikiran kita. Karena pikiran ingin orang itu seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, maka kita sakit hati. Orang yang sadar, sesadar-sadarnya tahu kalau sakit hati buatan dirinya, bukan buatan orang. Buat apa saya repot-repot ke sana kemari? Ya sudah, saya maafkan saja. Selesai? Ada masalah? Tidak ada. Jujur ya. Jujur nih, wajah-wajah sibuk semua nih kelihatan. Ini wajah-wajah 90% ini. Ini wajah-wajah 90%. Wajah-wajah ruwet. Harusnya bisa sampai 0%. Istilah anak mudanya itu adalah emang gue pikirin. Itu bahasa tingkat tinggi itu. Tetapi selama ini bahasa itu disepelekan. Dan kita lebih senang untuk berjibaku menyibukkan diri untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Keluar tenaga banyak, pikiran banyak, uang banyak, melibatkan banyak orang hanya untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan ego kita. Betapa bodohnya manusia di kehidupan ini. Sering terjebak kebodohan itu. Sering apa sering sekali? Sampai bersumpah, nanti kalau saya mati, awas ya, kalau dia sampai menyentuh jasad saya, waduh, mati saja udah buat dendam. Orang yang mati kayak gitu, lahir lagi jadi cacing ya udah untung. Gak ada gunanya. Ini ada cerita suami istri. Suaminya itu memendam dendam yang luar biasa sama istrinya. Tetapi dia tidak
berdaya ketika masih hidup, maka dendamnya dibawa mati. Hartanya banyak berlimpah, sepeda motor banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dan ketika dia divonis penyakit tertentu dan dia tahu sebentar lagi mau mati, diam-diam di belakang istrinya dia pergi ke sebuah yayasan amal. Dan dia bikin di depan notaris penyerahan semua hartanya. Tidak ada disisakan satu harta pun buat istrinya. Gitu. Jadi begitu dia mati, beneran nih matinya. Istrinya itu pura-pura menangis, Bombay. Padahal itu yang diharapkan. Apa yang dilakukan istrinya? Langsung buru-buru ke tempat pembuatan batu nisan. Beli batu nisan yang paling mahal, marmernya dari luar negeri. Diukir tulisannya, istirahatlah dengan damai. Proses pemakaman mewah karena duitnya banyak. Batu nisan pun yang mahal. 3 hari setelah pemakaman selesai, dia baru mencari surat-surat. Ternyata semua surat-surat berharga sudah tidak ada di rumah lagi. Datanglah dari yayasan amal untuk mengambil semua harta karena sudah terjadi perjanjian di depan notaris. Kira-kira kecewa nggak istrinya ini? Kecewa berat. Apa yang dilakukan? Pergi ke tukang batu nisan lagi. Mas, maaf kemarin ada yang tertinggal. Apa? Tulisannya kurang lengkap. Bu, selama saya jadi tukang batu nisan, tulisannya sudah sempurna, Bu. Istirahatlah dengan damai. Belum. Tambahkan sedikit lagi. Sampai aku datang. Lengkap ya tulisannya. Istirahat dengan damai sampai aku datang. Ini dua-duanya memendam dendam. Yang suami memendam dendam sampai dibawa mati, yang istri pun nanti tunggu tanggal mainnya. Gitu. Jadi ingin memuaskan dendam ketika mati karena harta sudah dipindah tangankan di yayasan amal. Luar biasa. Ini mati model apa kayak gini? Sama sekali tidak memenuhi ayat la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang pasrah total kepada Allah, masih menolak kenyataan hidup. Ini kenapa? Ini kira-kira tipe suami istri 10% atau 90%? Seperti siapa? Seperti siapa? Tuh yang ketawanya paling kenceng itu. Ngaji harus begitu, harus tertawa kencang, mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan saya masih tipe 90%. Apapun jadi masalah. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk. Coba. Kesulitan udah jelas jadi masalah, tidak jadi peluang. Apalagi ya, peluang saja jadi masalah, apalagi kesulitan bagi dia. Orang yang kayak gini, peluang saja masalah bagi dia, apalagi kesulitan. Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf.
Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini penting. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak disadarkan, gak sadar-sadar. Karena selama ini kadang-kadang menganggap, wah kurang apa ibadah saya. Kurang apa doa saya. Wah semua doa apal. Semua doa untuk mengatur Allah supaya Allah takluk dan taat pada keinginan kita. Apal semua. Dan ketika Allah takluk pada keinginan kita, bangga kita mengatakan, Allah mengabulkan doa saya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu sedang ingin memamerkan pada orang, lihat Allah saja sama saya nurut, gitu sebetulnya. Lalu Allah bingung, yang Tuhan lu apa gua, kata Allah. Ya kan? Karena kita diajarkan dari kecil begitu. Terus ya diajarkan ngatur-ngatur Allah supaya Allah itu takluk dan taat sama keinginan kita. Kapan kita mau berserah diri kepada Allah? Ngakunya sih muslim. Padahal muslim itu gelar tertinggi yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah pasrah total kepada Allah. Maka saya tidak suka dengan istilah muslim non-muslim karena perbedaan keyakinan. Bagi saya, muslim non-muslim adalah soal akhlak, bukan soal keyakinan. Maaf, bisa jadi orang itu keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dia sangat pasrah dalam kehidupannya kepada Allah. Bagi saya, no problem. Bagi saya dia adalah muslim. Bagi saya ya, boleh berbeda. Karena selama ini kan muslim non-muslim berdasarkan atributnya. Lebih mementingkan atributnya, bukan? Bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan karakternya, bukan sifatnya. Saya banyak sekali punya sahabat yang keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dalam hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan karena sudah bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa merayakan semua hal yang tidak diinginkan seperti dia menerima hal yang dia inginkan. Itu muslim itu. Cirinya apa? Wajahnya itu bersinar, ringan kalau bicara. Iya. Beda kan kalau orang yang berat, punya uang 100 juta dipinjemin 100 ribu saja. Oh, saya baru kemarin beli tanah 100 juta. Sombongnya tetap aja, minjemin kagak. Karena baru beli tanah 100 juta. Padahal pinjamnya cuma 100 ribu. Giliran dipinjamkan 100 ribu, waluh, 3 hari janji nggak ngasih, udah ditelepon 2 hari sebelum janji itu tiba. Pusing nggak orang kayak gitu? Kira-kira tipe 10% atau 90% macam kayak gini? Seperti siapa? Selalu ada pertanyaan, seperti siapa ya hari ini? Jadi hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita, 90% bagaimana kita menanggapinya. Jadi sebetulnya 10% itu apa yang terjadi, tetapi 90% kita menanggapinya. Itu yang membuat kita menjadi sangat sibuk dengan kehidupan ini. Terasa? Kalau belum terasa, sabar, kita akan masuk situ. Nanti juga suatu saat akan terasa, oh itu saya banget, oh itu gua banget. Salat sudah, bolak-balik ke Mekah sudah, tahajud juga kurang gimana rajinnya, bangun malam luar biasa, tetapi itu coba jadi robot, hanya menjalankan ritual tanpa kesadaran. Hasilnya tidak ada yang berubah. Lupa bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Semua ritual itu adalah sarana untuk menyempurnakan akhlak, tools, instrumen. Tetapi itu dijadikan tujuan oleh kita. Kalau rakaat sholat kita sudah banyak, rasanya kita sudah banyak tabungan kita untuk sampereun jaga di akhirat. Kan begitu kata-katanya, betul? Sampereun aya nama eueuh kosong. Karena semuanya buat jaga.
Itulah kadang-kadang kita suka bodoh. Terus aja membawa diri kita oleh pikiran ke masa depan. Lalu tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang menentukan masa depan kita adalah saat ini kau buat apa. Jadi hidup itu awalnya sederhana. Karena cuma 10%. Selanjutnya menjadi rumit. Karena ditambah 90%. Apalagi yang 90% itu adalah respon-respon yang negatif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup. Tidak ada baiknya. Bayangkan, hidup yang kayak gitu tidak layak dihidupi karena kita telah menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Jadi siapa pencipta neraka? Pikiran kita. Kalau pikiran bisa menciptakan neraka, berarti pikiran juga bisa menciptakan surga. Dan selama ini salah kaprah kita menganggap surga dan neraka itu ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Belum selesai. Ya, kita lanjutkan dulu. Saya cerita sedikit tentang pikiran. Ada kata-kata bijak, jangan hiraukan masalah. Abaikan justru pikiran-pikiran negatif tentang masalah. Kita selama ini sering berfokus pada masalah. Kalau masalah diabaikan, justru fokus kita ke sini. Ada pikiran apa di dalam diri saya tentang masalah? Ketika pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran negatif tentang masalah, maka yang 10% itu membumbung menjadi 100%. Dibesarkan 90% oleh kita sendiri. Itulah pola kerja pikiran. Jadi pikiran itu ibarat parasut ya, hanya berfungsi ketika terbuka. Pernah lihat orang terjun payung? Pernah ada berita orang terjun payung kemudian meninggal? Gara-garanya cuma satu, karena parasutnya tidak terbuka. Begitu parasut tidak terbuka, ya sudah, dia akan mengalami percepatan jatuh bebas dalam fisika, free fall. Dia akan jatuh bebas tanpa hambatan. Tetapi begitu ada payungnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di tempat mana. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang hari ini pikirannya masih tertutup, persis seperti orang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Dan orang-orang yang terbuka pemikirannya, biasanya gampang untuk bisa menerima pandangan dari orang lain. Makanya dia akan menjadi kaya sudut pandang. Pernah nggak menyaksikan orang yang kekeh dengan pikirannya sendiri? Sulit untuk menerima kritikan, sulit untuk menerima pandangan dari orang, asapang benerna, asapang akangna, merasa diri paling benar. Orang yang tertutup pikirannya seperti itu, persis seperti orang yang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Ayo, sudah berapa lama kita memiliki pikiran yang tertutup? Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Makanya pikiran kita sudah kronis ini, sudah sangat kronis. Makanya kemarin ada yang share di grup di Australia, katanya guru-guru di Australia tidak menjadi sedih ketika anak tidak bisa matematika, tetapi menjadi sangat sedih ketika anak tidak bisa antri. Kenapa? Karena antri itu implikasinya sangat luar biasa. Satu, ketika antri, belajar bersabar. Dua, ketika antri, belajar untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena Anda datang paling belakang, ya sudah, Anda di belakang. Ini datang belakang tapi pengen selalu paling depan. Itu kan orang-orang yang culas. Ini soal akhlak ini, soal akhlak. Saya sering menyaksikan kejadian ini bahkan ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Maaf. Kadang-kadang ini bisa terjadi di tempat yang disebut kota suci. Tidak bisa antri. Bahkan antri itu apa? Belajar untuk tidak menunggu.
Orang yang selalu menunggu, dia selalu ditarik oleh pikirannya ke masa depan, pasti akan menderita. Saya sampai hari ini tidak pernah menunggu. Makanya kemana-mana saya baca buku yang menyenangkan saya bawa musik yang menyenangkan saya, dan saya tidak mau menunggu, karena menunggu berarti membunuh waktu. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika ada antrian yang panjang atau harus menunggu dalam waktu yang panjang, kita bisa melakukan pelayanan pada diri sendiri yang paripurna untuk menyenangkan diri sendiri yang bermanfaat. Bukankah itu luar biasa? Jadi masuk akal kalau orang Australia ya sangat khawatir ketika anak tidak bisa antri. Karena apa? Ternyata katanya untuk membuat seseorang bisa antri perlu waktu belasan tahun. Tapi untuk bisa matematika hanya perlu kursus 6 bulan. Bayangkan. Negara yang beradab seperti itu, ya, menitik beratkan pada aspek etika, adab. Bukankah ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak disebut orang yang beriman jika tetanggamu tidak nyaman dengan kata-katamu. Tidak disebut orang beriman jika kamu jalan di sebuah jalan, lihat ranting, kamu tidak singkirkan. Berbahaya bagi orang lain tapi kamu tidak peduli. Tidak disebut orang beriman. Kita bukan bikin ranting, bikin polisi tidur pakai semen dan puas ketika orang lain jatuh akibat polisi tidur kita, dan masih saja mengatakan diri orang beriman. Bahkan polisi tidurnya tepat di depan masjid. Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kita. Lu kali, gua kagak. Awas, jangan pengen kita terus. Kita ini susah sekali bilang saya. Ini kebiasaan, pengen bareng-bareng. Saya sering tanya, siapa yang begitu? Kita. Loh, kita? Lu aja kali, gua kagak. Jadi untuk bilang saya itu, ini karakter. Ini kebiasaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi inginnya rame-rame. Ini karakter, ini karakter. Ini saya bicara karakter, karena judulnya ini soal karakter. Nanti kita akan pakai ayat supaya jelas. Baik, lanjutkan dulu. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang nggak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah ke, muhasabah ke, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar murakabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam. Tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran nggak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu kasih mainan baru. Baru dia akan senang. Makanya kalau kita mau mendiamkan pikiran, kasih mainan baru. Caranya sederhana. Fokuskan pikiran pada nafas. Menyadari nafas kita masuk, keluar, datang dan pergi. Menyadari bahwa kita sedang mengalami hidup dan mati. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Dia yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nafas adalah wujud nyata kehadiran Allah dalam diri. Makanya memfokuskan pikiran pada nafas membuat pikiran kita diam.
Ketika diam, pikiran ini tidak terlalu galak. Coba. Kalau tidak bisa begitu, mindfulness. Caranya apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Akan tenang. Lambatkan jantung kita. Pikiran akan diam. Pikiran diam, perasaan akan tenang. Itu teknik-teknik sederhana yang kita lupakan. Padahal ini adalah ajaran leluhur kita yang sangat luar biasa. Pernah melakukan begitu? Ketika kesal, tarik nafas yang dalam. Menikmati kehadiran nafas dalam diri. Pernah? Enggak. Padahal sangat sederhana. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Lalu kita menjadi sangat terbiasa untuk reaktif. Tidak bertanggung jawab. Itulah. Lihat saya semuanya. Jadi pikiran ini persis seperti kabut. Sedangkan kesadaran kita, diri sejati kita, persis seperti langit biru. Coba, langit tetap saja biru. Ada kabut, tidak ada kabut. Kabut itu kadang hitam, kadang putih. Ada dan tiada. Tapi langit tetap aja biru. Makanya orang-orang yang sudah menjadi langit biru, yang sudah berkesadaran tinggi, bahasa Qur'annya sudah mencapai sakinah, itu dilambangkan dengan teratai. Teratai itu semakin kotor tempat dia tumbuh, semakin indah dan bening bunganya. Makanya teratai menjadi lambang meditasi. Makanya orang bijak mengatakan, jadilah langit biru, jadilah layar. Pernah lihat layar? Kalau sekarang saya putar di sini video kebakaran, terbakar nggak layar? Kalau sekarang saya putar video banjir di layar ini, basah nggak layar? Layar. Ada video kebakaran tidak terbakar, ada video banjir tidak basah, layar. Sudah bisa begitu nggak? Iya. Kebanjiran kalian mah basah. Ada kebakaran, gosong. Kapan mau bahagia kalau begitu? Ini namanya belum mencapai sakinah. Tapi ngomong sakinah udah pinter ya? Iya, kalian kan begitu. Setiap orang nikah, semoga samawa. Ketiganya bu, naon samawa teh? Ah duka. Karena kita terbiasa latah ngikutin apa kata orang. Padahal samawatu sakinah, mawadah, warahmah. Itu terjadi bukan hanya untuk pasangan, pernikahan, bukan. Sakinah itu untuk pasangan kita. Karena manusia itu diciptakan Allah sudah berpasangan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Kalau sudah selaras jasmani dan ruhaninya, itu namanya sudah sakinah. Suami istri itu tidak mungkin selaras. Apalagi belum bisa menerima dan menghargai perbedaan. Yang terjadi sengketa terus. Apalagi tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah itu cuma satu. Latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena Anda dengan saya beda. Ini malah saling memaksakan persamaan. Bikin dalil-dalil. Sebagai istri, awas. Kamu tidak akan masuk surga sebelum dapat restu dari saya. Walaupun suaminya binal kayak apa, pinter kalau bikin dalil begitu. Nurut sama suami atau tidak? Wah. Orang yang macam gini, diktator kayak gini, jelas tidak akan bisa menerima pasangannya apa adanya. Dia ingin pasangannya seperti yang ada di pikirannya. Ketika tidak seperti yang ada di pikirannya, out. Dan yang lucu, ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah tokoh-tokoh agama. Tidak cocok dengan pasangan, cerai. Cerai itu akibat dia tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Ingin pasangannya sama dengan yang dipikirkannya.
malah jelas-jelas cara berpikir beda, jenis kelaminnya beda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, pendidikan juga berbeda, adat istiadat juga berbeda, cara berpakaian juga berbeda, fisiologi berbeda, psikologinya berbeda. Apa yang mau dibuat sama? Udah nyata-nyata beda kok. Maka disebut pasangan. Pasangan itu kiri kanan, tidak pernah kiri-kiri. Kan disebutnya ya aju aja. Saya khawatir ya, kalau ini dilakukan oleh tokoh-tokoh, kemudian ke bawahnya pada ngikut. Seakan-akan menceraikan pasangan itu sah-sah saja. Padahal jelas tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah saja di level kecil sudah tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, gimana dia dengan level besar? Maka di luar pun dia menyerang terus. Setiap yang berbeda dengan dirinya dia serang, dia hakimi. Begitu. Gak ada etika. Bahkan ujungnya sebetulnya kan patut diragukan imannya. Kalau orang sudah bertauhid gak kayak gitu. Seperti Allah menerima semua kita apa adanya. Hebat gak Allah? Yang jahat tetap bernafas, yang baik-baik bernafas. Allah itu begitu. Tidak tersinggungan kayak kalian. Hebat. Dia menunjukkan kemahakuasaannya luar biasa. Makin maha kuasa, makin dekat dengan yang dikuasainya. Makanya, kata Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru disebut baik kalau cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan. Keren gak kalau hidup kayak gitu? Keren. Tidak ada yang saling menyakiti, saling melukai. Kalau kita sadar dengan itu luar biasa. Hidup itu penuh berkah, penuh kebahagiaan. Saya dapat WA dari seseorang, ayah, alhamdulillah. Setelah saya berpisah dengan suami saya, sekarang saya lebih bahagia. Sebentar, saya bilang. Kamu itu bukan bahagia, cuman kamu tidak ada lawan bertengkar saja sementara waktu. Tanda tanya. Supaya datang sama saya. Ntar dijelaskan. Karena nggak mungkin di WA kan. Dia mengatakan bahagia, padahal dia itu cuman sedang istirahat dari bertengkar sementara waktu. Nanti juga ketika dapat sparring partnernya lagi, ya begitu lagi. Karena dia tidak bisa membedakan apa bahagia, apa senang. Senang tuh mendapat. Dia baru mendapat yang diinginkan. Karena ingin suaminya pergi dari rumah. Senang. Apa itu bahagia? Bukan. Bahagia itu kita sudah tidak terganggu. Dia ada, dia tidak ada. Bahagia itu adalah sakinah awalnya. Setelah sakinah mawadah, baru warohmah. Jadi bahagia itu selesai kamu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih mengharapkan orang lain baik sama kamu, mengharapkan cinta pada kamu, tapi kamu tidak mengungkapkan cinta pada orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya berhenti memaksakan cinta. Mulai mengungkapkan cinta. Hadiah mengungkapkan cinta adalah cinta. Sederhana kok. Ingin dicintai, ungkapkan perhatianmu pada orang lain. Ungkapkan cintamu pada orang lain. Jangan merengek-rengek orang lain harus mencintai kamu. Karena itu salah kaprah. Itu jalan lama yang harus ditinggalkan. Kurang cerdas. Gimana? Sampai sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, pakai ayat supaya kelihatan ngaji. Karena ada yang kritik saya, ngaji nggak pakai ayat. Baik, saya mau mulai dari sini ayatnya. Kelihatan dari belakang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Saya terjemahkan pelan-pelan ya.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayusroka bih, dosa syirik. Tahu syirik? Tahu syirik? Bilang kalau tahu, kalau enggak saya jelaskan. Begitu bilang kalau enggak. Jangan-jangan cuma kata orang aja. Syirik itu menduakan Tuhan, atau bahasa kerennya selingkuh kepada Tuhan. Gampang ya? Kapan seseorang menduakan Tuhan? Itu syirik, itu akibat. Sebab utamanya adalah karena dia nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Camkan. Ini ngaji tauhid sedikit. Ulangi. Syirik itu sebab atau akibat? Baru aja diomongkan. Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Syirik itu akibat. Sebabnya adalah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi sepanjang orang itu tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, maka dia akan terus menerus ya menduakan Tuhan karena nggak tahu Tuhan. Clear? Oke. Jadi penyebabnya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, maka dia menjadi menduakan. Wajar? Wajar. Namanya juga tidak tahu. Nah, tidak tahu itu penyakit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Apa? Tahu. Satu kata aja, jangan banyak-banyak. Ulangi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Tahu. Tahu. Mencari tahu itu belum tahu. Awas. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Tidak tahu itu obatnya cuma satu. Apa? Tahu. Gitu aja. Mencari tahu belum tahu. Belum tentu tahu. Kekaraneangan. Ini soal bahasa. Tetapi bahasa itu kan mencerminkan kecerdasan. Ciri orang cerdas itu cara berbahasanya sangat hati-hati, efektif, efisien, tidak muter-muter. Kalau tidak perlu, gagasannya sudah sampai dengan kata yang sederhana, ya sudah, nggak usah ruwet-ruwet. Karena yang ruwet tadi apa? Pikiran. Ulangi, tidak tahu itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Tahu. Nih, saya kasih contoh. Sebelum kalian ketemu saya, kan tidak tahu saya. Berarti masa lalu dulu tidak tahu saya kan? Oke? Setelah sekarang hari ini ketemu saya, berikutnya kan tetap tahu saya. Jadi tahu itu jangkauannya dua. Bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang dulu, dan bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang akan datang. Camkan. Karena sebentar lagi kita masuk ayat yang dahsyat. Sebentar lagi. Bentar lagi. Quran itu keren. Makanya saya buat ilustrasi yang sederhana. Ulangi. Setelah tahu saya, sembuh enggak ketidaktahuan pada saya yang lalu? Sembuh. Ketidaktahuan saya akan datang? Sembuh. Jadi begitu kita tahu, maka tidak tahu yang dulu dan tidak tahu yang akan datang itu sembuh. Ulangi, syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Pengen sembuh dari syirik? Caranya? Tahu. Gitu aja. Ya? Ngajinya gitu aja ya? Nah, tinggal praktek.